Satu nyawa di sisi Allah lebih berharga dari dunia dan seisinya. Tapi tahukah kamu, dalam Islam, bahkan luka sekecil patahnya gigi pun ada nilainya di hadapan hukum. Itulah keindahan syariat dia, keadilan yang penuh kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wadiyatu ala dharbaini mughalladatin wa mukhaffafatin. Diyat terbagi menjadi dua jenis, diyat yang berat atau mughalladah dan diyat yang ringan atau mukhaffafah. Wal mughalladatu mi'atun minal ibili, salatun hiqatan wa salatun jaz'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha awladuha. Diyat yang berat adalah 100 ekor unta, yaitu 30 ekor unta betina berumur 3 tahun yang sudah bisa dikawinkan atau hiqah, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun atau jaz'ah, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil atau khalifah di dalam perutnya ada anaknya. Wal mukhaffafatu minal ibili 20 hiqatan wa 20 jaz'atan wa 20 binta labunin wa 20 bana labunin wa 20 binta makhadin. Diyat yang ringan adalah dari unta juga, yaitu 20 ekor unta hiqah, 20 ekor unta jaz'ah, 20 ekor unta bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta bintu labun atau jantan berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta bintu makhad atau betina berumur 1 tahun. Midatil ibilum tuqila ila qimatiha wa qila yuntaqalu ila alfi dinarin awithnai asyara alfa dirham. Apabila unta tidak ditemukan, maka diganti dengan nilainya. Ada pula pendapat lain yang mengatakan diganti dengan 1000 dinar atau emas atau 12.000 dirham atau perak. Wa in ulidat zid 'alaiha thuluth wa tughalladhu diyatul khata'i fi 3 mawadhi'. Idza qatala fil haram aw qatala fil ashhuril haram aw qatala dha rahimil mahramin. Apabila dia tersebut berberat atau mughalladhah, maka ditambah 1/3 dari jumlahnya. Diyat karena pembunuhan tidak sengaja atau khata menjadi berat dalam 3 keadaan. Yang pertama, jika pembunuhan terjadi di tanah Makkah atau haram. Yang kedua, atau terjadi pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan yang ketiga, atau membunuh kerabat yang mahram. Wa diyatul mar'ati 'ala nisfi min diyatil rajuli. Wa diyatul yahudiyyi wan nasraniyyi thulutsu diyatil muslimin. Wa ammal majusiyyu fa fihi thulutsa asyridiyatil muslimin. Diyat perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki. Diyat orang Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 dari diyat seorang muslim. Sedangkan diyat orang Majusi atau penyembah api adalah 2/13 dari diyat seorang muslim. Wa takmulu diyatun nafsi fi qat'il yadaini wal rajulaini wal anfi wal udhuni wal 'ainaini wal jufunil arba'ati wal lisani wasyafataini wa dhahabil kalami wa dhahabil basari wa dhahabis sam'i wa dhahabil syammi wa dhahabil aqli wa zakari wal unthayaini. Diyat jiwa dianggap sempurna atau penuh pada luka atau potongan bagian tubuh berikut ini: kedua tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, keempat kelopak mata, lidah, kedua bibir, hilangnya kemampuan bicara, hilangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, hilangnya penciuman, hilangnya akal, alat kelamin laki-laki, dan kedua buah zakar. Wa fil mudihati wassinni khamsun minal ibili wa fi kulli 'udwin la manfa'ata fihi hukumatun. Sedangkan untuk luka terbuka yang menampakkan tulang dan gigi yang patah, diyatnya adalah 5 ekor unta. Setiap anggota tubuh yang tidak memiliki fungsi atau manfaat diberlakukan hukumah takaran denda sesuai keputusan hakim. Wadiyatul 'abdi qimatuhu wadiyatul janinir raqiqi usyru qimati ummihi. Diyat untuk budak adalah senilai harganya, dan diyat untuk janin budak adalah 1/10 dari harga ibunya. Inilah penjelasan rinci tentang diyat. Diyat adalah ganti rugi materi yang dibayar untuk nyawa atau anggota tubuh yang hilang atau dirusak karena tindakan seseorang seperti pembunuhan, luka, pemotongan, dan sebagainya. Dalam kitab ini, diyat dibagi 2 jenis besar, mughalladah yaitu berat dan mukhaffafah yaitu ringan. Perbedaan ini berpengaruh pada jumlahnya atau jumlah unta atau jumlah nilainya. Rincian jumlah untuk masing-masing jenis.
Yang pertama, dia mughalladhah atau berat. 100 ekor unta yang dirinci menjadi 30 ekor atau unta betina dewasa yang sudah siap kawin. 30 jaz'ah, yaitu unta betina dewasa. 40 khalifah, unta yang sedang bunting atau hamil. Dikatakan di dalam perutnya ada anak. Diyat mukhaffafah atau ringan. Total juga dihitung dari unta, tetapi komposisinya lebih kecil, yaitu 20 dari tiap kategori. 20 hikoh, 20 jaz'ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, dan 20 bintu makhud. Istilah ini merujuk klasifikasi usia atau jenis unta dalam tradisi Arab klasik. Jika unta tidak tersedia, penggantian dengan nilai. Jika tidak ada unta, diat beralih ke uang atau nilai hewan. Kitab ini menyebutkan kemungkinan penggantian ke 1000 dinar atau 12.000 dirham. Ini adalah alternatif klasik untuk memudahkan pembayaran. Untuk prakteknya, penentuan nilai dilakukan menurut nilai pasar atau ukuran yang disepakati atau ditetapkan. Ketentuan penggandaan atau penetapan tambah sepertiga bila diat menjadi mughalladhah karena sebab tertentu. Misalnya pembunuhan tidak sengaja pada kondisi yang berbeda. Jumlah dapat ditambah sepertiga dari jumlah asalnya. Jadi secara matematis, total sama dengan jumlah dasar ditambah sepertiga kali jumlah dasar. Kasus yang membuat diat mengeraskan atau menjadi lebih berat. Kitab ini menyebut 3 keadaan di mana diat karena kesalahan atau khata' menjadi lebih berat. Pertama, jika pembunuhan terjadi di dalam haram atau masjidil haram. Yang kedua, jika pembunuhan terjadi di bulan haram, bulan secara syariat disebut haram untuk permusuhan. Yang ketiga, jika yang dibunuh adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau haram untuk dinikahi atau mahram, misalkan hubungan dekat. Ketiga keadaan ini menjadikan dia kesalahan mughalladhah. Perbandingan nilai berdasarkan jenis kelamin dan agama. Diat perempuan ditetapkan setengah dari diat laki-laki. Untuk non-muslim, diat Yahudi dan Nasrani adalah sepertiga dari diat muslim. Untuk Majusi, kitab ini menyebut sesuatu seperti 2/13. Perincian fraksional ini berasal dari naskah klasik. Ada perbedaan porsi dalam hukum klasik. Catatan penting, pembagian ini adalah ketentuan berasal dari teks fikih atau hukum klasik. Penerapan modern di negara-negara berbeda, bisa berbeda atau tidak dipakai. Diat untuk potongan anggota tubuh dan hilangnya fungsi. Kitab ini merinci bahwa diat penuh juga berlaku untuk keadaan kehilangan anggota tertentu. Artinya, hilangnya anggota tersebut setara dengan diat nyawa sempurna. Misalnya pada pemutusan kedua tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, keempat kelopak mata, lidah, bibir, hilangnya ucapan, hilangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, hilangnya penciuman, hilangnya akal dan alat kelamin laki-laki, dan kedua buah zakar. Intinya, apabila akibat tindakan seseorang menjadi kehilangan fungsi atau organ penting tersebut, maka diat yang ditetapkan setara dengan diat bagi nyawa atau kompensasi besar. Kerusakan spesifik, mudihan dan gigi. Al-mudihan, luka yang menampakkan tulang atau luka yang menjelaskan tulang, dan kerusakan gigi atau patah. Menurut kitab ini ditaksir 5 ekor unta. Ini adalah ketentuan khusus untuk kerusakan yang nyata tapi tidak sampai pada kehilangan fungsi utama. Hukumah atau penaksiran untuk anggota tanpa manfaat. Untuk setiap anggota tubuh yang tidak memiliki manfaat, contoh organ yang sudah tidak bernilai, berlaku hukumah, yaitu penetapan besaran diat menurut keputusan hakim. Dengan kata lain, jika nilai atau taksiran khusus tidak tercantum, hakim menetapkan jumlah yang adil. Diat untuk budak dan janin. Diat budak ditentukan sesuai nilai budak tersebut, yaitu harga pasar atau penaksiran. Diat janin yang masih dalam kandungan, khusus untuk janin budak, kitab ini menyebut 1/5 atau 1/10 dari nilai ibunya. Angka ini merujuk pada kategori janin budak halus atau lokik dalam kitab. Siapa yang membayar dan mekanisme pembayaran. Pembayaran diat umumnya menjadi tanggung jawab pelaku atau keluarga kerabat pelaku. Jika pelaku tidak mampu, kerabatnya bisa menanggung secara bersama. Dalam praktik historis, sering ada pembagian tanggung jawab antar keluarga atau bapak keluarga. Dalam kasus pembunuhan sengaja, ada pilihan kisos. Keluarga korban dapat menuntut kisos, meminta diat sebagai pengganti, atau memaafkan, biasanya setelah menerima diat. Pilihan ini bergantung pada jenis, sengaja atau khata', dan keputusan wali ahli waris. Penetapan akhir sering dilakukan oleh penguasa atau hakim jika terjadi perselisihan. Contoh numerik sederhana, misal dia dasar 100 ekor unta. Jika peristiwa termasuk kategori yang membuatnya bertambah sepertiga,
total sama dengan 10 ditambah 1/3 kali 100 sama dengan 133. 1/3 unta secara praktik angka pecahan akan dikonversi ke nilai uang yang setara. Jika tidak ada unta dan disepakati nilai unta misalkan 100 ekor unta secara setara dengan 12.000 dirham. Jika ditambah 1/3 maka total 12.000 ditambah 4.000 sama dengan 16.000 dirham. Perbedaan konteks historis dan praktik modern. Ketentuan-ketentuan di atas merujuk pada naskah klasik, fikih atau hukum. Rinciannya, jenis unta, jumlah alternatif dinar atau dirham, perbandingan untuk non-muslim dan sebagainya sering bersifat historis dan berbeda-beda menurut mazhab dan tradisi. Di negara-negara modern, penerapan diat bisa berbeda. Beberapa negara mengadopsi aturan ini ke dalam hukum pidana atau pidana syariah. Negara lain menyerahkan sistem hukum nasional atau pidana yang berbeda. Jadi untuk penerapan kontemporer perlu mengacu pada hukum negara setempat atau fatwa lembaga resmi. Hal-hal praktis dan etika. Penetapan diat biasanya membutuhkan proses pengadilan atau arbitrase, pemeriksaan bukti atau saksi, penaksiran nilai unta atau uang, dan kadang negosiasi antara keluarga korban dan pelaku. Ada juga dimensi moral atau etika, permintaan maaf, taubat, dan rekonsiliasi sering mempengaruhi keputusan wali korban, memaafkan atau menuntut qisas. Ringkasan singkat poin penting. Dua jenis diat, mughalladhah 100 ekor unta dan mukhaffafah, komposisi 20 kali kategori. Jika unta tidak ada, beralih ke nilai uang atau dinar atau dirham atau taksiran. Dalam kondisi pemberat, jumlah ditambah 1/3, diat perempuan 1/3 laki-laki. Perbedaan porsi untuk non-muslim muncul dalam teks klasik. Hilangnya anggota tertentu, tangan, kaki, mata, lidah, dan sebagainya dapat dikenai diah penuh. Luka yang menampakkan tulang atau gigi, taksiran khusus yaitu 5 unta. Diat budak, nilai budak, jan budak sama dengan 1/10 nilai ibu. Contoh kasus nyata perhitungan diat. Contoh 1, pembunuhan tidak sengaja. Seorang supir secara tidak sengaja menabrak orang hingga meninggal. Peristiwa terjadi di luar tanah haram, bukan pada bulan haram, dan korban bukan kerabat mahram. Jenis diat mukhaffafah, karena pembunuhan tidak sengaja terdapat berat. Jumlah 100 ekor unta dengan komposisi 20 hikoh, 20 zir'ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, dan 20 bintu makhot. Jika dinilai dengan uang kan tidak ada unta, misalnya harga rata-rata 1 unta 20 juta rupiah. Total diat sama dengan 100 kali 20 juta, yaitu 2 miliar rupiah. Dalam fikih Syafi'i, pembayaran ini bisa dilakukan secara bertahap oleh keluarga besar pelaku atau akilah dalam waktu 3 tahun. Tidak ada hukuman qisas karena tidak sengaja. Ahli waris korban berhak menerima diat tersebut. Contoh yang kedua, pembunuhan tidak sengaja di bulan haram. Seseorang sedang berburu pada bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram, lalu anak panahnya meleset dan membunuh orang. Diat mughalladhah berat karena terjadi pada bulan haram. Jumlah dasar 100 ekor unta ditambah 1/3 karena pemberat. 100 ditambah 1/3 kali 100, yaitu 133 1/3 ekor unta. Jika dikonversi ke uang, harga unta 20 juta kali 133,33, yaitu kurang lebih 2,6 miliar rupiah. Pembayaran bisa berupa uang tunai secara nilai unta. Tambahan 1/3 adalah bentuk penghormatan terhadap waktu dan tempat suci yang dilanggar. Contoh yang ketiga, hilangnya fungsi mata sebenar, kebutaan satu mata. Seorang pekerja memukul kepala rekannya secara tidak sengaja sehingga mata kanan korban buta permanen. Diat untuk hilangnya penglihatan kedua mata. Diat penuh 100 ekor unta, maka hilang 1 mata sama dengan separuh dari diat jiwa. Jumlahnya 1/2 dari 100, yaitu 50 ekor unta. Jika harga unta 20 juta, 50 kali 20 sama dengan 1 miliar rupiah. Karena tidak sampai meninggal, maka tidak disebut diat jiwa, tapi diat anggota tubuh. Jika disebabkan sengaja, bisa disertai hubungan tambahan atau takzir atau qisas jika memungkinkan. Contoh yang keempat, gigi depan patah. Seseorang memukul orang lain hingga gigi depan korban patah 1. Dalam teks disebut diat gigi 5 ekor unta. 1 ekor unta 20 juta. Jadi 5 ekor unta 100 juta rupiah. Jika lebih dari 1 gigi dikalikan jumlahnya. Jika hanya sebagian gigi rusak, maka hakim menetapkan nilai proporsional. Contoh yang kelima, luka membuka tulang.
Seseorang melempar batu mengenai kepala orang lain hingga kulit kepala robek dan tulangnya terlihat. Dia melihah 5 ekor unta, kurang lebih 100 juta rupiah. Jika luka tidak sampai menampakkan tulang, maka tidak disebut melihah, dan nilai diatnya akan ditentukan hakim. Contoh yang keenam, budak laki-laki tewas karena dipukul. Seseorang memukul budak hingga mati. Harga budak tersebut di pasar senilai 30 juta rupiah. Diat budak senilai harga budak. Jadi diatnya 30 juta rupiah, bukan 100 ekor unta. Contoh yang ketujuh, janin budak gugur. Seorang memukul budak perempuan hingga janinnya gugur, padahal janin masih hidup dalam kandungan. Harga budak perempuan sama dengan 20 juta rupiah. Dia janin budak sama dengan 1/10 harga ibunya. Jadi 1/10 kali 20 juta sama dengan 20 juta rupiah. Contoh yang ke-8, hilangnya fungsi bicara, tidak bisa bicara lagi. Seseorang memukul kepala orang lain hingga saraf bicaranya rusak, korban tidak dapat berbicara lagi. Hilangnya kemampuan bicara sama dengan diat penuh. Diat 100 ekor unta, 2 miliar rupiah jika harga unta 20 juta rupiah. Wallahu a'lam bishawab.